Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang. Selamat datang kembali ya. Selamat berjumpa kembali dengan aku Agam Selamat di channel Sugoi Gakusei. Minasan genki desu ka? Teman-teman gimana kabarnya nih? Jadi di video kali ini aku bakalan cerita kembali nih tentang pengalaman aku di sini. Apa itu? Tentang ya proses pindahan aku pindah kerja di Jepang dari pabrik makanan ke Kaigo gitu teman-teman. Buat teman-teman semua, disclaimer dulu ya. Kalau semisalkan kita nih masa berlaku Jaro Kadonya itu masih panjang ya, masih ya sekitar 8 bulan kah, 10 bulan lagi kah gitu. Bahkan aku pun kemarin baru aja ini ya perpanjangan masa tinggal di sini dan baru keluar Jaro Kadonya. Terus aku ikut Mensetsu dan niat akan lulus dan aku harus ngurus berkas lagi ke imigrasi gitu untuk proses pemindahan kerja aku. Aku pikir kan awalnya misalkan ini aman nih karena masih panjang ya masa berlakunya tuh Jaro Kado tuh. Jadi kalau misalkan mau pindah ya pindah aja gitu. Dan ternyata tidak teman-teman. Kalau misalkan kita pindah kerja nih, pindah kaisa, tetap Jaro Kadonya juga harus di-update kembali. Bukan diperpanjang tetapi di-update ya, di-upgrade gitu. Karena katanya Jaro Kado itu sama kaisa kita yang sekarang itu ada hubungannya gitu teman-teman gitu. Kalau misalkan kita pindah kaisa ya otomatis Jaro Kado yang sekarang pun harus diganti juga gitu. Dan untuk proses apply visa buat pemindahan kerja itu dibutuhkan beberapa dokumen, bukan beberapa, bahkan banyak sekali gitu, tergantung kalian itu nanti apply visanya itu dibantu sama TSK kalian atau kalian mandiri gitu apply visanya ke imigrasi. Kalau pengalaman aku kemarin itu mandiri ya, aku sendiri. Kalau misalkan kalian dibantu sama TSK itu lebih enak mungkin ya, kayak cuman kalian ngumpulin berkas-berkas yang kurang lalu kalian nanti kirimkan gitu lewat letterpack kah, lewat kantor pos kah, tinggal ngirimin berkas yang mungkin kurang gitu teman-teman. Adapun berkas yang harus kalian kumpulkan itu yang pertama nih, kalau misalkan kalian diurusnya sama TSK ya, paling kalian cuma disuruh nambahin berkas yang pertama itu KJ, NOJ, sama Juminhyo ya. Itu kalian minta di mana? Di Shiakuso. Pertama KJ Someisho, NOJ juga ya. Terus tuh Juminhyo, kalian minta di Shiakuso. Gampang kok, kalian nanti tinggal ke Madoguchi-nya langsung bilang bahwa pengen di print KJ, NOJ kalian yang Reiwa berapa nanti, yang tahun berapa. Aku kan sekarang tahun 6 ya, di sini Reiwa 6, jadi kita yang terbaru gitu. Mintanya yang terbaru ya, jangan misalkan yang tahun kemarin. Kalau bisa yang terbaru. Karena kalau misalkan yang tahun kemarinnya lagi, itu biasanya imigrasi bakalan suruh kirim ulang nantinya tuh yang terbaru gitu. Takutnya kalian kan bolak-balik gitu. Sama Juminhyo juga sekalian kalian minta di Shiakuso. Lalu apalagi berkas yang kalian harus siapkan itu ginseng. Ginseng itu kalian minta di mana? Di kaisa kalian. Dan ginseng itu juga biasanya keluar ya nanti di bulan 12 gitu. Sama dengan kayak pemberitahuan pajak kalian nih selama 1 tahun direkap gitu. Itu termasuk sama dengan ginsengnya, nanti disatuin di slip gaji gitu. Kalau misalkan bulan 12 kalian dikasih slip gaji plus pembukuan rekap pajak, itu kalian simpan baik-baik ya, jangan dibuang. Karena aku pun kemarin hampir aja mau kebuang gitu ginseng itu tuh. Terus tuh yang selanjutnya ya, dokumen selanjutnya, sorry selanjutnya itu adalah Kenko Shindang. Kenko Shindang itu sendiri tiap imigrasi beda-beda ya. Yang paling umum itu biasanya Kenko Shindang dalam 1 tahun gitu. Masih 1 tahun kita Kenko Shindang nih. Jadi masih di bawah 1 tahun gitu, belum lebih
Kengko Sindang itu. Kalau misalkan udah lebih, itu harus kalian Kengko Sindang lagi. Kalian harus Kengko Sindang lagi, teman-teman. Dan yang terakhir itu yang kalian harus siapkan adalah foto baru. Pas foto, backgroundnya itu mau biru, mau putih juga boleh, ukuran 4x3 gitu. Itu untuk proses yang melalui TSK. Dan mungkin untuk dokumen-dokumen lainnya itu bakalan disiapkan oleh TSK gitu, teman-teman. Lalu gimana untuk proses yang mandiri sendiri gitu? Aku pun dulu gitu kan ya, bertanya-tanya istilahnya mah. Kalau misalkan sendiri gimana nih, ngurus-ngurus dokumen yang lain apa aja nih gitu kan ya. Ternyata setelah aku menjalaninya, sepengalaman aku ya, si data-data yang lain, dokumen-dokumen yang lain itu ternyata sudah disiapkan oleh TSK juga gitu. Tetapi si dokumennya itu dikirim ke tempat kita. Jadi kita yang datang ke imigrasi sendiri, membawa dokumen-dokumen yang udah disiapkan oleh TSK dan nambahin yang tadi kayak KJ, NOJ, Juminho, Kengko Sindang, Gengseng, terus pas foto. Bahkan kontrak kerja pun sama TSK udah dimasukin dalam dokumen yang nyatu yang dikirim dari TSK itu. Kita tinggal nambahin yang kurangnya aja gitu. Jadi nanti kita tinggal bawa dokumen tersebut ke imigrasi, kita serahkan. Dan mungkin kalau misalkan dari pihak imigrasi ada kekurangan nih sama dokumen kita, paling juga nanti bakal ada email ke kita kalau misalkan ngisi datanya itu jelas ya, kayak email kita dimasukin di situ, kayak nomor banggo ya, dan nomor banggo kita buat menghubungi ke diri kita cantumin juga di situ. Kita juga bakal dikasih email tersebut. Kalau misalkan enggak, nanti sama pihak TSK bakal dimasukin email TSK atau nomor telepon TSK. Jadi imigrasi bisa menghubungi ke TSK langsung gitu. Aku pun kemarin yang kurangnya tuh di Kengko Sindang. Terus tuh yang satu lagi itu kekurangan yang aku adalah dukungan dari TSK. Jadi kayak surat tebal banget gitu, dukungan tentang pindahan, tentang nanti misalkan ada masalah ini dan itu, kayak di situ TSK bikin perjanjian sama kita. Surat yang itu yang kurang cuma 2 aku. Jadi aku kirim lagi lewat letterpack. Jadi nggak susah gitu, nggak harus kita datang lagi ke imigrasi gitu, nggak kok, kirim lewat letterpack juga, lewat pos itu bisa, tenang aja teman-teman gitu sih. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk cerita kali ini. Yang paling penting pokoknya dari Jina Kotoa. Jadi yang pertama itu kalian yang harus disiapkan KJ, NOJ, Juminho itu minta disiapso, terus tuh Gengseng itu minta di Kaisa, dan Kengko Sindang itu kalian pasti sudah punya sendiri ya berkasnya itu. Yang terakhir pas foto gitu. Kalau kontrak kerja dan sebagainya itu pasti TSK yang ngurusin teman-teman. Dan misalkan nanti lagi, misalkan kita udah fix nih keluar dan sebagainya, kalian jangan lupa kakunin juga ke Kaisa kalian, Koyo Hokeng dan Nengking Banggonya gitu. Jadi nomor Nengkingnya itu kalian kakunin gitu teman-teman ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Bete Kereta Arigatou gozaimashita. Semoga videonya bermanfaat, semoga videonya bisa menjadi informasi buat teman-teman yang masih belum tahu sedikitnya ya. Ini istilahnya mah bukan menggurui, bukan sok-sokan tahu, tapi aku pengen sharing gitu sesuai dengan pengalaman aku pribadi, sesuai dengan apa yang aku alami gitu, pengen ceritain ke teman-teman dan pengen berbagi lah istilahnya ya, berbagi pengalaman dan berbagi informasi gitu, bukan berniat menggurui dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, Bete Kereta Arigatou gozaimashita teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, share ke teman-teman semua tentang dunia perjepangan gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.